Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Insyaallah dalam pertemuan kita kali ini insyaallah kita akan bahas mengenai masalah qasam atau sumpah dengan ahad atau perjanjian. Tapi sebelumnya mungkin sedikit kita mengulang pembahasan mengenai masalah nadar, ya khususnya dengan masalah kafarah, di mana kafaratun nadar bagi takhalluf, bagi orang yang melaksanakan pelanggaran adalah memberikan 10 fakir miskin makanan, 10 fakir miskin makanan ataupun pakaian. Kalau tidak bisa dua-duanya maka berpuasa 3 hari. Adapun kalau orang tidak melaksanakan nadar karena ajiz atau lemah, ya kan, seperti berpuasa, berbeda hal kalau sakit. Sebelumnya pernah dibahas, kalau misalnya sakit atau bentrok dengan Idul Fitri, atau misalnya bentrok dengan haid, maka sebelumnya itu tidak wajib kafarah tapi qadha wajib. Tetapi kalau ajiz atau lemah, misalnya dia tidak bisa melaksanakan karena ajiz atau lemah dalam puasa tertentu, misalnya saya berpuasa di hari Selasa sehari misalnya, atau 3 hari ya dalam seminggu misalnya, 3 hari dalam di minggu ini misalnya, 3 hari di minggu ini, maka ketika dia ajiz atau lemah dalam masalah ini atau tidak mampu untuk melaksanakannya, maka di dalam masalah ini ibaratnya nadarnya munhal atau terangkat, tidak ada qadha di sini karena munhal artinya batal, ya artinya tidak wajib untuk dilaksanakan lagi, tetapi setiap harinya dia harus membayar 1 mud ya, 1 mud sekitar 675 gram kepada fakir miskin untuk diberikan gitu, 1 mud kepada fakir miskin. Nah, adapun pembahasan sekarang adalah mengenai masalah qasam. Kita akan bahas mengenai masalah definisi apa qasam itu, sumpah, dan juga bagaimana qasam bisa tahakkuk atau munakid atau bisa terikat, dan juga apa yang menjadi aturan pelanggaran daripada qasam tersebut. Begitu pun ahad. Jadi pembahasan antara nadar, qasam sama ahad itu ada persamaan, tetapi juga ada perbedaan di dalam masalah tersebut. Tapi kebanyakan adanya persamaan. Kita bahas secara singkat karena sebagian besar pembahasan di dalam nadar itu sudah dibahas. Di dalam qasam atau ibaratkan sumpah tersebut, ya ini seorang ya dengan nama Allah atau sifat-sifat khususnya, misalnya muqallibal qulub, untuk di dalam masalah ini ya, untuk melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Jadi dengan nama Allah, dengan sifat-sifatnya yang khusus bagi dirinya, ya kan, ataupun nama-namanya yang lain, ya, untuk melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Bedanya kalau nazar itu ibaratnya lillahi atau untuk Allah, kewajiban bagi saya. Kalau qasam atau sumpah itu di sini adalah dengan atas nama Allah, gitu. Ini agak sedikit perbedaan di dalam masalah sumpah dengan nazar. Nah, di dalam masalah nazar, di dalam masalah sumpah atau qasam, di dalam masalah ini bahwa tidak harus dengan menggunakan bahasa Arab seperti dalam nazar pun. Kalau dengan bahasa Arab bisa menggunakan wallahi laf'alanna kadza misalnya. Itu bisa jadi demi Allah aku akan melakukan hal itu misalnya. Ataupun billahi, Allah wallahi tallahi, itu tidak menjadi itu dalam bahasa Arab. Kalau misalnya dalam bahasa Indonesia misalnya demi Allah, itu aku akan melaksanakan hal ini atau aku menghindari hal itu. Itu dalam sumpah demikian bisa dilakukan. Nah, kalau misalnya dia tidak menyebutkan nama Allah, tetapi ada sebuah lafadz yang dimana lafadznya umum, bisa untuk Allah, bisa untuk selainnya, tetapi maksudnya untuk Allah, maka dalam hal ini tetap ihtiyat wajib, ahkam atau aturan qasam munaqid atau terikat bagi dirinya, gitu dalam masalah ini. Nah, kalau misalnya dengan nama-nama yang lain, seperti misalnya nama Rasul, nama Anbiya, nama para imam, apakah bisa munaqid? Tidak munaqid.
Jadi sumpah itu hanya dengan nama Allah dan nama-namanya atau sifat-sifat khususnya. Nah, di dalam masalah syarat-syarat daripada in'iqad qasam itu satu harus adanya sighah atau lafadznya yang harus diucapkan baik dengan bahasa Arab ataupun bahasa yang lainnya, tetapi dengan makna yang sama. Dan yang selanjutnya bahwa muqassam alaih atau sesuatu yang disumpahkan itu harus sesuatu yang sifatnya perbuatan atau amal yang wajib, mustahab atau yang mubah. Berbeda kalau nazar itu harus sifatnya rejhan. Kalau mubah tidak bisa. Jadi hatta dalam mubah pun harus ada rejhan di dalam nazar. Tapi kalau di dalam sumpah itu boleh sifatnya itu wajib, mustahab atau yang mubah. Di dalam masalah ini misalnya dia ingin meninggalkan atau meninggalkan perbuatan yang haram, perbuatan yang makruh, itu pun bisa. Bahkan perbuatan mubah pun bisa. Tapi di dalam masalah ini bedanya dengan nadar. Kalau nadar itu amr rujhan atau suatu yang ibaratnya adanya keutamaan diperhatikan, ya kan? Tetapi di dalam qasam itu yang penting tidak adanya amar marjuh. Kalau di dalam nadar itu rujahan dan tidak boleh marjuh. Tapi kalau di qasam itu hanya tidak boleh amar marjuh. Tapi tidak disyaratkan amar rujahan. Gitu. Jadi tidak disyaratkan amar rujhan di dalam masalah ini. Nah, itu di dalam masalah qasam ada sedikit perbedaan dengan nadar. Selanjutnya bahwa ketika dia bersumpah, ya, ketika dia bersumpah misalnya ini amarnya ibaratnya rajih, ya kan, atau ada keutamaan. Tapi ketika dia mau melakukannya menjadi amar marjuh, maka qasam di sini munhal atau qasam di sini batil. Jadi tidak wajib untuk dilaksanakan misalnya. Jadi amarnya jadi marju di dalam masalah ini. Bisa jadi misalnya ada sebab-sebab di luar sesuatu tersebut menjadi marju. Yang kedua bahwa sesuatu yang disumpahkan itu seperti halnya nadar tidak boleh sifatnya yang bisa membuat kesusahan bagi dirinya atau masyakat yang berat, darar kerugian ataupun di dalam masalah ini tidak bisa dilakukan. Jadi tidak boleh demikian. Jadi harus yang sifatnya bisa dilakukan dan mampu untuk dilakukan. Yang juga syarat-syarat bagi nadar pun sama dan dalam qasam pun sama bagi orang yang melakukan sumpah, baik itu berakal atau dia itu baligh atau dia itu memiliki ikhtiar atau dia itu memiliki maksud atau qasd jiddi atau maksud yang bersungguh-sungguh. Dan bagi yang qasam yang berhubungan dengan amwal atau harta, maka dia tidak boleh mahjur alaih, yaitu orang yang dilarang untuk mentasarruf harta yang dimilikinya, seperti misalnya mufallas sama safih di dalam masalah ini. Nah, bahwa berbeda halnya dengan masalah nazar. Kalau nazar itu izin daripada suami itu diperlukan, tetapi di dalam masalah qasam, di dalam masalah ini bahwa yang kelima bahwa izin sang anak dari sang ayah, izin dari sang ayah kepada sang anak, ya, dan juga izin sang suami kepada sang istri, sama halnya seperti pembahasan nadar, itu wajib dan lazim. Jadi kalau misalnya tidak ada izin, maka ini jadi bermasalah sumpahnya. Lalu pembahasan selanjutnya bahwa kalau misalnya dia tidak melaksanakan atau tidak melaksanakan daripada apa yang disumpahkannya, maka dia akan terkena di dalam masalah ini kafarah. Kafarahnya dalam qasam ini sama halnya seperti nazar, yaitu memberikan makan kepada 10 orang fakir miskin atau memberikan pakaian, ataupun kalau tidak mampu yaitu berpuasa selama 3 hari berturut-turut di dalam masalah tersebut. Dan
pembahasan terakhir tentunya kita akan membahas mengenai masalah ahad atau perjanjian dengan Allah tentunya. Jadi di dalam masalah ini tidak ada jauh beda dengan nadar ataupun kasam, tapi ada sedikit perbedaan. Kalau nadar itu dia bernadar untuk Allah, kalau kasam itu dia bersumpah. Tapi kalau ahad itu apa? Ahad itu dia melakukan perjanjian dengan Allah. Jadi seorang manusia melakukan perjanjian dengan Allah, ya kan? Baik untuk melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Misalnya dengan Allah saya mengikat perjanjian untuk melakukan sholat di awal waktu. Jadi tidak harus dengan menggunakan bahasa Arab tentunya, bisa dengan menggunakan bahasa yang lain-lainnya. Kalau dia tidak melakukan sesuatu, maka dia juga kena kafarah. Jadi kafarahnya berbeda tentunya, ya kan? Kafarahnya berbeda. Kafarah untuk ahad atau perjanjian di sini misalnya itu seperti kafarahnya orang tidak puasa 1 hari di bulan puasa di bulan Ramadan secara sengaja, yaitu apa? Yaitu memberikan berpuasa selama 60 hari dan juga memberikan atau memberikan makanan kepada fakir sebanyak 60 orang, 60 fakir miskin, 60 fakir tentunya. Nah, ini seperti puasa, seperti kafarahnya puasa yang batal 1 hari secara sengaja. Nah, syarat terjadinya in'iqad atau terikatnya daripada ahad itu sama seperti syarat-syarat pada bagian dari masalah ini qasam atau sumpah tersebut. Jadi syarat-syarat yang disebut dalam sumpah juga syarat-syarat yang disebutkan di dalam ahad di dalam masalah ini. Bedanya itu adalah sumpah, yang ini adalah ahad. Itu saja pembahasan daripada masalah sumpah atau qasam dan juga ahad. Insya Allah pembahasan selanjutnya kita akan membahas mengenai masalah yang baru ya, pembahasan mengenai masalah mudharabah. Wabillahi taufiq wa hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.